Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian sebelumnya kita sudah berbicara tentang pengurutan atau pengelompokan, atau juga kita bisa menyebutnya dengan sistematika perbuatan yang dikelompokkan oleh para ulama, utamanya adalah ulama atau imam madhab. Pengelompokan yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah muamalah, yang ketiga munakahat, yang keempat adalah jinayah. 3 kelompok yang di awal sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pada pertemuan ini kita mencoba membahas atau mengkaji tentang jinayah. Berbicara tentang jinayah adalah berbicara tentang perbuatan yang bersifat kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kejahatan atau pelanggaran. Dalam padanannya kita bisa menyebut atau lebih populer kita kenal dengan hukum pidana. Ketika kita berbicara tentang jinayah, tentu kita harus mengetahui aspek-aspek yang berhubungan dengan jinayah tersebut. Yang pertama adalah berbicara tentang pelaku perbuatan jinayah atau orang-orang yang melakukan perbuatan. Kemudian yang kedua adalah berbicara tentang perbuatan itu sendiri atau perbuatan jinayah. Kemudian yang ketiga yang tidak bisa kita lepaskan karena berhubungan dengan pelanggaran, berhubungan dengan kejahatan, maka kita akan berbicara tentang hukuman dari perbuatan atau hukuman daripada pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara tentang mereka atau orang-orang yang berbicara tentang pelaku kejahatan, banyak beragam yang dijadikan sebagai kriteria di dalam pembahasan kitab jinayah. Ketika kita berbicara tentang pelaku atau perbuatan jinayah, umpamanya tentang perbuatan zina, maka kita akan berbicara tentang orang, apakah seseorang itu sudah menikah atau belum. Orang yang belum menikah disebut dengan ghairu muhsan, kemudian orang yang sudah menikah disebut dengan muhsan. Akibat daripada perbuatan yang dilakukan oleh muhsan dan ghairu muhsan nanti berakibat pada hukuman yang diberikan kepada pelaku tersebut. Kemudian ketika kita berbicara tentang perbuatan jinayah, umpamanya tentang pelaku pembunuhan, maka kita akan berbicara pada perbuatan itu sendiri. Apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau qatlul amad, kemudian atau qatlu sibhul amad, artinya semi sengaja, kemudian atau perbuatan itu disebut dengan perbuatan atau kalau dalam pembunuhan qatlul khata, artinya pembunuhan yang tersalah. Artinya orang-orang yang melakukan perbuatan itu dilihat, baik dia sebagai person individu pada dirinya ataupun berbicara pada sifat yang dimiliki oleh orang tersebut. Kenapa? Karena nanti akan berbicara apabila seorang anak melakukan kejahatan, maka apakah anak-anak tersebut dapat dihukum karena kejahatan yang dilakukan?
Kemudian apabila orang dewasa yang melakukan perbuatan, maka apakah dia bisa dikenakan dengan hukuman yang penuh sebagaimana ketentuan-ketentuan yang sudah diatur, baik itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ataupun itu nanti diatur dengan pendapat ulama. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan daripada kajian kita ini, pembicaraan kita ini, tidak terlepas dari kajian-kajian sebelumnya yang ingin kita memberitahu atau yang ingin kita jelaskan bahwasanya sebuah perbuatan atau pengelompokan yang dilakukan oleh ulama tersebut, setiap pengelompokannya mempunyai prinsip. Di dalam demikian juga dengan perbuatan jinayah, dia punya prinsip. Prinsip dalam jinayah itu adalah hukuman. Ini adalah prinsip yang paling tinggi di dalam perbuatan atau dalam kasus jinayah. Artinya, orang yang melakukan perbuatan, orang yang melakukan kejahatan, maka dia harus dihukum. Tidak ada alasan untuk tidak dihukum. Ini tidak ada alasan untuk tidak dihukum kecuali ada ketentuan-ketentuan yang mengatur bahwasanya seseorang itu tidak harus dihukum. Umpamanya karena ada kemaafan dari keluarga yang menjadi korban. Kalau tidak ada pemaafan, maka orang yang melakukan kejahatan itu, dia itu dihukum. Kalau seseorang sudah dihukum, ketika dia melakukan kejahatan atau perbuatan pidana atau jarimah, maka dia itu sesudah dihukum dengan hukuman yang berlaku dalam Islam, maka dia dianggap pertama terbebas dari hukuman ketika nanti di akhirat. Artinya hukuman di dunia bagi pelaku kejahatan mengakibatkan dia terbebas daripada hukuman nanti di akhirat. Umpamanya seseorang yang melakukan perbuatan khalwat, orang yang berdua-duaan di tempat yang sunyi, atau perbuatan yang dia itu berdua-duaan kemudian memunculkan sifat perbuatan yang asyik dan maksuk, maka dia itu harus dihukum dengan hukuman cambuk. Ketika dia dihukum dengan hukuman cambuk, maka nanti dia di akhirat akan terbebas dari hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hukum Allah sudah kita tegakkan di dunia. Demikian juga dengan orang yang melakukan pencurian. Ketika orang yang melakukan pencurian, dia melanggar sehingga dia melakukan kejahatan atau jarimah pencurian, maka ketika dia dihukum di dunia, di akhirat dia terbebas. Demikian juga dengan kejahatan-kejahatan lain, ketika kita menghukumnya di dunia, maka terbebas untuk hukuman di akhirat. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah orang yang dihukum karena pelanggaran yang dilakukan, maka orang tersebut dianggap dalam hidupnya, kalau yang pertama tadi adalah bebas dari hukuman di akhirat, kemudian yang kedua orang yang dihukum itu dianggap dia dengan hukuman itu sudah bertaubat. Ketika seseorang melakukan kejahatan, maka dia dihukum dengan hukum Islam, maka dengan hukuman itu dianggap dia sudah bertaubat. Tetapi apabila orang yang melakukan kejahatan jarimah, apakah itu jarimah hudud, apakah itu jarimah takzir, maka orang yang tidak dihukum dia tidak dianggap taubat. Ya, walaupun dia secara lisan sudah mengatakan bahwasanya saya bertaubat, saya tidak lagi mengulangi perbuatan yang saya lakukan. Ketika dia mengucapkan itu, namun dia belum dihukum, maka dia belum dianggap sebagai taubat. Kemudian, orang yang tidak dihukum di dunia, kendati pun dia mengucapkan taubat, maka di akhirat dia tetap dihukum. Ini menjadi prinsip yang paling tinggi di dalam Islam. Karena itu, penghukuman di dalam Islam itu dijadikan sebagai prinsip
dari perbuatan-perbuatan jinayah yang dilakukan, apapun pekerjaan itu yang dikerjakan oleh seseorang, baik dia seperti yang kami katakan tadi adalah perbuatannya bersifat jarimah hudud. Arti jarimah hudud ini adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang hukumannya sudah ditentukan, bagaimana cara pelaksanaan dan bagaimana bentuk, kemudian berapa hukuman yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan tersebut. Umpamanya, orang yang melakukan pencurian, benar-benar dia mencuri. Dalam makna ayat Al-Quran mengatakan bahwasanya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Artinya orang-orang yang melakukan pencurian itu adalah dalam makna ma'rifah. Artinya dia adalah orang-orang yang betul-betul mencuri. Bukan karena kebutuhan, bukan karena satu alasan sehingga dia mencuri. Tetapi orang tersebut betul-betul melakukan pencurian padahal dia seharusnya tidak melakukan pencurian. Inilah orang-orang yang diberikan hukuman hudud. Tetapi apabila ada orang yang melakukan pencurian bukan karena kebutuhan yang mendesak, dia tetap dihukum. Tetapi bukan dengan hukuman hudud, tetapi mereka adalah dihukum dengan hukuman takzir. Boleh jadi dia kurungan, boleh jadi dia hukum yang berlaku dalam masyarakat dan seterusnya. Kemudian demikian juga dengan orang yang melakukan perbuatan zina. Orang yang melakukan perbuatan zina adalah perbuatan yang dia lakukan itu betul-betul dia melakukan perbuatan tersebut. Boleh jadi dalam makna hukum dia adalah orang yang melakukan kejahatan karena memang dia rencanakan, bukan karena keadaan dia membuat dia harus melakukan perbuatan itu, atau dia diperkosa dan seterusnya. Orang yang betul-betul melakukan perbuatan dan melakukan kejahatan, merekalah orang yang dikenakan hukuman hudud, yaitu dijilid, atau dalam bahasa kita dicambuk dengan cambukan 100 kali. 100 kali dalam kajian usul fikih adalah angka yang qat'i. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Tidak boleh dihitung kali. Artinya tidak bisa dihitung 2 kali 50, 4 kali 25 dan seterusnya. Jadi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang melakukan kejahatan seperti ini, maka di dalam Islam dia adalah orang yang harus dihukum. Dia adalah orang yang harus dihukum. Apakah seperti yang dikatakan tadi dia adalah memang betul-betul melakukan sehingga memenuhi persyaratan kriteria sehingga dia dikatakan sebagai orang melakukan tindak pidana atau melakukan jarima, maka dia dihukum dengan hudud. Kalau tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang saya sebutkan tadi, maka dia dihukum dengan hukuman yang diserahkan kepada pemerintah dengan takzir. Orang yang melakukan zina, dia harus dihukum dengan hukum negarakah karena dia tidak memenuhi persyaratan menjadi hudud. Orang yang mencuri, dia harus dihukum dengan takzir kalau dia tidak memenuhi kriteria atau persyaratan, sehingga dia dikatakan dengan orang yang melakukan perbuatan hudud. Demikian juga dengan pembunuhan. Jadi ini menjadi prinsip dasar yang mau saya katakan. Mungkin dalam kajian ini kita tidak berbicara lebih detail tentang perbuatan, tetapi prinsip yang paling dasar dalam kajian hukum Islam bahwasanya mereka yang melakukan kejahatan itu harus dihukum. Biar apa? Biar dua hal yang kita temukan dari dalam Islam sebagaimana yang saya katakan tadi. Pertama, kita menemukan bahwasanya mereka-mereka yang terhukum itu dianggap, dikelompokkan, digolongkan menjadi orang yang sudah bertaubat. Kemudian yang kedua, sebagai Islam, sebagai seorang yang beriman, kita semua berharap nanti tidak ada lagi ketika kita sudah meninggal dunia, kita terbeban dengan hukuman-hukuman yang ada di akhirat. Kita berharap semua perjalanan kehidupan kita sesudah nanti kematian,
kita berjalan dalam sebuah proses yang tidak ada hukuman dari Allah. Semua itu bisa dilakukan, Allah memberi solusi. Allah tidak menghendaki orang-orang Islam itu nanti satu saat ketika dia meninggal, dia di akhirat dihukum, dia di dalam kubur dihukum. Dia tidak menghendaki itu. Karena itu Allah memberi solusi kepada mereka-mereka. Apa yang solusi yang harus kita lakukan? Boleh jadi perbuatan pidana yang diberikan oleh Allah ketika Anda melakukan kejahatan, apapun bentuknya, maka solusi yang diberikan adalah dengan adanya hukuman. Ya, hukuman yang pastilah, hukuman yang dilandasi dengan Al-Quran, yang dilandasi dengan hadis Rasulullah, atau hukum-hukum yang dia itu merupakan hukum takjir yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Artinya, ketika kita berbicara tentang hudud itu tidak ada keraguan di dalamnya. Pelaksanaan hukum hudud kita lakukan tidak boleh ada keraguan. Karena hukum hudud itu merupakan hak Allah yang dari sisi manusia tidak boleh ada keraguan. Pencurian yang dilakukan oleh seseorang itu betul-betul melakukan pencurian sehingga dia baru dipotong tangan. Perbuatan zina dilakukan betul-betul dilakukan sehingga dia dianggap melanggar, baru dia diberikan hukuman. Membunuh orang lain, dia dikatakan sebagai pembunuh apabila perbuatan itu dilakukan dengan betul-betul dia melakukan perbuatan pembunuhan. Minum khamar, mengisap ganja, sabu-sabu itu dilakukan, betul-betul dia melakukan perbuatan itu, sehingga bisa dia dikatakan atau dikelompokkan sebagai orang yang melanggar aturan atau orang yang melanggar hukum sehingga diberikan hukuman hudud. Kemudian di sisi lain di dalam Islam ada yang disebutkan atau ada yang dihukum disebabkan karena individunya sendiri. Dia sebagai orang yang melakukan perbuatan yang walaupun perbuatan itu dilakukan hanya dalam bentuk yang sedikit. Umpamanya khamar. Khamar itu dilakukan walaupun orang minum khamar itu hanya 1 sendok. Walaupun sedikit dia melakukan atau minum khamar, dia dihukum. Karenanya dalam jelmaan fikih jinayah di Aceh, orang yang minum khamar tidak harus banyak. Ketika terbukti dia minum khamar, ketika terbukti dia mengisap sabu-sabu walaupun sedikit, dia tetap dikenakan hukuman. Karena yang dihendaki dalam hukuman itu adalah orang yang minum, orang yang mabuk, sehingga mereka-mereka yang menyediakan fasilitas, orang-orang yang menjual dan seterusnya itu tidak dikenakan hukuman hudud, tetapi hukuman yang diberikan adalah takzir. Kemudian juga bagi mereka-mereka yang melakukan pencurian. Ketika orang yang melakukan pencurian itu betul-betul seperti yang saya katakan tadi, karena lafaz yang digunakan di dalam itu adalah as-sariku, para pencuri. Di sini orangnya yang betul-betul melakukan pencurian, bukan perbuatannya, tetapi betul-betul orang yang melakukan itu. Kalau dalam bahasa lain boleh jadi yang dikenakan hudud itu adalah perbuatan yang memang dilakukan oleh ahlinya, profesional. Kalau minum tadi tidak harus profesional. Siapapun yang minum walaupun sedikit dia tetap dihukum. Orang perbuatan pencurian harus dilakukan, yang dikenakan hudud adalah orang yang profesional. Tetapi apabila dia mencuri karena keadaan-keadaan tertentu, yang walaupun dia mencuri tapi karena keadaan dia tidak bisa dikenakan hukuman hudud, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap budak-budak yang mencuri karena tuannya tidak memberikan upah sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan aturan, sesuai dengan janji yang harus dilaksanakan oleh tuannya. Demikian juga dengan kejahatan-kejahatan sosial, amoral. Umpamanya perbuatan zina. Ini juga dikatakan bahwasanya di sini yang dihukum adalah karena pelaku. Pelaku itu diperhatikan. Apakah pelaku itu betul-betul melakukan perbuatan itu karena profesional?
Ini di dalam hukum. Di dalam Islam banyak perbuatan-perbuatan ini, atau di dalam masyarakat kita banyak perbuatan-perbuatan ini dilakukan, sehingga di dalam masyarakat ada. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana bila dihukum mereka itu dengan hukuman penjara, tidak dicambuk 100 kali? Ini menjadi diskusi penting dalam hukum pidana, dalam hukum jinayah. Prinsip yang paling penting yang harus kita ingat, yang harus kita camkan ke dalam diri kita, yang harus kita beritahu kepada masyarakat, setiap kejahatan yang kita lakukan, solusi adalah hukuman untuk mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan nanti satu saat tidak ada lagi dikenakan hukuman di akhirat kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.